warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Feti, pembelajaran bahasa Indonesia, tema 3C, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh keistimewaan perubahan wujud benda di sekitar kita. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan arti pemanasan global. Di alam banyak terjadi perubahan wujud benda. Ada kalanya sebuah benda dapat berubah wujud berulang kali. Perubahan wujud benda itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Mari contoh keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Yang pertama ada pembuatan gula merah, pembuatan gulali, proses terjadinya hujan, pembuatan garam, pembuatan cincau, sampai pemanasan global. Ya, Ibu tidak akan menjelaskan semuanya ya nak. Kalian simak berikut ini, apakah ada yang menguntungkan atau yang merugikan. Keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku yang pertama adalah pembuatan gula merah. Cara pembuatan gula merah masih sangat sederhana. Proses pembuatan baik gula Jawa maupun gula aren dapat dikatakan sama. Nira yang sudah disadap dari pohon palem, kelapa atau aren disaring agar bersih. Kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar. Setelah keluar gelembung dan meletup-letup, cairan diaduk hingga benar-benar mengental. Kemudian cairan gula tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Ya, kalian bisa lihat ya nak di gambar ini. Ya, sudah matang, dimasukkan ke dalam batok kelapa, dibiarkan hingga mengeras. Dalam proses pembuatan gula merah terjadi perubahan wujud benda ya nak. Yang pertama yaitu dari wujud cair menjadi padat, yaitu saat memasak gula merah. Yang kedua yaitu perubahan wujud pada benda padat menjadi cair. Mungkin kalian tahu mama kalian memasak gula merah kan bentuknya padat. Saat dimasak bikin kolak atau makanan lain itu menjadi wujud cair. Yang kedua adalah perubahan wujud air atau daur air. Air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air sungai, danau, dan laut. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Awan-awan terus terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak, bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Karena sudah terlalu berat, kristal-kristal es pun berjatuhan jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udaranya di bawah hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Lokasi terjadinya hujan bergantung pada pergerakan angin. Ya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya nak, proses terjadinya hujan atau daur air. Yang pertama dari air menguap, membentuk awan, awan tinggi berat, bersentuhan hingga berat, jadi turun hujan. Ya, selanjutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah perubahan pada bumi berupa meningkatnya suhu atmosfer laut dan daratan. Meningkatnya suhu bumi diperkirakan akan mendatangkan bencana.
Ya anak-anak, Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Perhatikan gambar di bawah ini ya nak. Bencana akibat pemanasan global diawali dengan perubahan wujud es di kutub utara dan kutub selatan yang mencair. Es yang mencair menyebabkan permukaan air laut bertambah naik. Ya, pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi. Perubahan iklim akan berdampak pada seringnya terjadi badai dan bencana kekeringan. Kekeringan akibat suhu yang tinggi juga mengakibatkan kebakaran hutan. Kalian lihat ya nak gambar di sini. Yang ketiga adalah pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Atmosfer yang mengandung gas rumah kaca mengurung sinar matahari yang akan keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi pun semakin panas. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan menjaga lingkungan kita. Kita mulai dengan mengurangi pencemaran udara, hemat pemakaian air dan energi listrik, dan menanam tanaman adalah hal termudah yang dapat dilakukan. Seperti gambar ini ya nak. Bagaimana? Sudah disimak kan? Ya, Ibu akan memberikan kesimpulan. Pertama, perubahan wujud benda sangat dipengaruhi lingkungan, suhu, iklim di sekitarnya. Kedua, kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, menghemat listrik dan air. Ya, berakhir sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.